Proses dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, dan sila berarti dasar atau prinsip. Istilah Pancasila sendiri diambil dari Kitab Nagara Kartagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Sejarah perumusan Pancasila adalah bagian dari sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme dalam gerakan Perhimpunan Indonesia dan disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Saat Jepang terdesak oleh sekutu, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Sehingga pada 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat. BPUPKI beranggotakan 60 orang, termasuk 7 orang warga negara Jepang. 28 Mei 1945, BPUPKI resmi dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang, di Jakarta. Tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI digelar dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno, menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan masing-masing. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya pada 1 Juni 1945 yang ia beri nama Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila sebagai inti dari Pancasila. Sidang kemudian menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Panitia 9 dibentuk dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. 10 hingga 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI digelar. Sidang ini menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sementara rancangan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat Piagam Jakarta. 6 Agustus 1945, bom atom jatuh di kota Hiroshima, Jepang. Peristiwa ini mengawali takluknya Jepang kepada sekutu. 7 Agustus 1945, pemerintahan pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat berisi 3 hal, yaitu pembentukan PPKI, pelantikan dan sidang PPKI, serta rencana kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Rajiman atas wewenang dari Jenderal Terauchi sebagai Panglima Militer Jepang di Asia pada hari yang sama membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI yang beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945, bom atom kedua jatuh di kota Nagasaki, Jepang. Bom berhasil meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali terbang ke Saigon, Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi dan membahas lebih lanjut terkait kemerdekaan Indonesia. Namun secara tiba-tiba, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia segera diproklamasikan. Perubahan situasi yang cepat tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara golongan muda dan golongan tua. Karena hal itulah, pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang oleh golongan muda untuk mengamankan mereka dari hasutan Jepang. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan.
Teks kemerdekaan didikte oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPU PKI sebelumnya akhirnya tidak dapat dibacakan karena situasi politik yang berubah. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, PPKI menggelar sidang pertama. Sebelum sidang dimulai, berdasarkan Persatuan dan Kesatuan, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan untuk menghapus 7 kata sila pertama rancangan Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga rumusan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Dalam sidang pertama, PPKI berhasil mengesahkan 3 putusan. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI. 3. Membentuk KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Dengan demikian, sejak saat itu, Pancasila secara sah menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap tanggal 1 Juni, hari di mana Insinyur Soekarno mengenalkan istilah Pancasila, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas suatu bangsa merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa juga dapat ditemukan dalam berbagai literatur. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Meskipun nilai-nilai tersebut juga terdapat dalam ideologi bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Selain itu, proses akulturasi dan enkulturasi pun ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, yang berarti jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan adalah nilai gotong royong. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial.
Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini karena masyarakat mengumpulkan pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa memperlihatkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Presiden Soekarno, ajaran Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila lebih diidentikan dengan penataran P4. Sedangkan pada era reformasi, Pancasila digalakkan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Salah satu tantangan Pancasila adalah salah meletakkan posisi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila pada hakikatnya merupakan philosophische Grundlage atau dasar filsafat negara karena mengandung unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Dan Pancasila adalah Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa karena mengandung nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Mengapa Pancasila penting? Karena menurut Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, dalam acara Indonesia Lawyers Club tanggal 29 September 2020 mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu yang sudah selesai tapi sejatinya belum selesai. Artinya, sudah selesai dirumuskan, tetapi belum selesai untuk dilaksanakan. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam kehidupan di era sekarang.